Halo semuanya, kali ini ada satu kisah yang bagi kami sangat menarik dari Gondes, salah satu teman tongkrongan kami. Gondes ini punya kakek yang bernama Mbah Mateni dan dulu beliau pernah sempat merasakan hidup di masa pemerintahan Orde Lama. Mungkin teman-teman cukup familiar dengan PNI atau Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Itu merupakan beberapa contoh partai besar di masa Orde Lama sekitar tahun 45 sampai 60-an. Di masa itu setiap partai pasti punya massa atau pendukung yang tingkat fanatismenya sangat tinggi, bahkan bisa dibilang keras. Nah, antara simpatisan partai satu dengan partai lain sering terjadi cekcok yang berujung tragis. Jadi, orang-orang di masa itu sudah sangat terbiasa dengan kabar tentang orang yang akhirnya meregang nyawa karena bentrokan, karena tawuran, bahkan karena pembantaian. Nah, di kisah kali ini ada satu kampung atau desa tempat di mana Mbah Mateni tinggal. Kita sebut saja dengan nama Desa Sawahan, yang mana penghuninya dulu pernah menerima berbagai kesialan imbas dari pertikaian yang terjadi di masa itu. Dan ini adalah kisah lengkapnya. Selamat mendengarkan hanya di Naliko Surup. Jadi di tahun 1955, sekitar menjelang subuh, Mbah Mateni beranjak pulang dari sawah menuju rumahnya. Mengapa pagi buta Mbah Mateni malah baru pulang dari sawah? Karena saat itu sedang ada desas-desus bahwa simpatisan PKI di daerahnya sedang gencar-gencarnya melakukan sweeping. Kabarnya, orang-orang PKI ini tiap malam mendatangi rumah-rumah orang yang dianggap berbahaya bagi politik PKI di daerah sana. Kemudian mereka culik penghuni rumah yang telah mereka incar dan akhirnya dieksekusi entah di mana. Nah, untuk menghindari hal itu, Mbah Mateni lebih memilih tidur di sawah ketimbang di rumah. Lalu pulang saat menjelang subuh, kemudian beraktivitas seperti biasa. Saat Mbah Mateni berjalan pulang, dia mendengar ada suara kerusak-kerusuk di dekat sungai. Setelah diperiksa dengan obor, dia melihat ada sekumpulan biawak yang sedang mengerumuni sesuatu. Saat itu Mbah Mateni tidak berpikiran yang aneh-aneh. Dia kembali meneruskan jalannya. Dia cuma menduga mungkin mereka, si biawak-biawak itu, sedang berebut bangkai ayam atau anjing yang kebetulan mengambang di pinggir sungai. Singkat cerita, Mbah Mateni sampai di rumah, memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, lalu kemudian bergegas menuju rumah Pak Lurah atau Kepala Desa Sawahan. Tujuannya untuk membahas kabar yang sedang meresahkan tentang sweeping yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Nah, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba dari luar rumah terdengar teriakan dari warga diiringi bunyi kentongan. Kumpul, kumpul. Ayo kumpul kabeh. Ono bangke ning kali. Ayo kumpul. Jadi
ada salah seorang warga yang barusan menemukan mayat mengambang di sungai. Akhirnya warga berkumpul, termasuk Mbah Mateni dan Pak Lurah. Nah, setelah sampai di lokasi, Mbah Mateni ini langsung kaget karena tempat penemuan bangkek atau mayat yang dimaksud warga tadi sama persis dengan lokasi di mana Mbah Mateni melihat sekumpulan biawak tadi pagi saat pulang dari sawah. Nah, Mbah Mateni ini langsung menyimpulkan, oh ternyata yang jadi rebutan biawak tadi pagi itu bukan bangkai ayam atau anjing, tapi mayat manusia. Pak Lurah kemudian meminta warga untuk melakukan evakuasi. Nah, karena merasa punya tanggung jawab, Mbah Mateni akhirnya juga ikut turun ke sungai untuk membantu proses evakuasi dengan warga. Nah, saat mayat itu berhasil diraih, semua orang yang ada di sana langsung dibuat merinding ketakutan. Bahkan ibu-ibu yang ikut menonton sampai teriak histeris dan langsung mundur menjauh dari lokasi. Pasalnya, mayat tersebut ternyata kondisinya sangat tidak utuh. Hanya kepala, tanpa badan, tanpa anggota tubuh lain. Nah, yang lebih ngeri adalah kedua matanya itu tidak ada, bolong. Entah karena dicongkel atau karena dimakan hewan. Selain itu ada 2 batang kayu yang menancap sangat dalam di kepala itu, hingga menyerupai sepasang tanduk. Oh, iki wong PNI iki. Dipateni PKI mesti. Jadi warga langsung menduga-duga bahwa kepala itu adalah orang PNI atau Partai Nasional Indonesia yang dibunuh oleh orang-orang PKI. Kenapa? Karena PNI logonya itu gambar banteng bertanduk. Ditambah lagi dengan kabar tentang sweeping yang dilakukan oleh orang-orang PKI akhir-akhir itu. Singkat cerita, kepala itu akhirnya dikuburkan di pemakaman Desa Sawahan. Di sana ada pohon asem berukuran lumayan besar dan di bawahnya kepala tadi dikubur atau dimakamkan. Tidak ditancapi nisan, hanya diberi sebongkah batu di atasnya sebagai penanda kalau nantinya ada yang mengaku sebagai anggota keluarga dari kepala tersebut. Nah, di sini bisa disimpulkan sebenarnya maksud warga Desa Sawahan itu baik dengan mengurus, mengubur, atau memakamkan kepala yang mereka temukan, alih-alih membiarkannya begitu saja. Namun, itu semua justru menjadi awal dari teror yang akan menimpa Desa Sawahan. Jadi, semenjak kepala itu dikuburkan, banyak kejadian aneh dan menyeramkan yang terus terjadi selama hampir 1 bulan. Banyak warga mengeluh karena setiap tengah malam selalu ada suara ketukan di pintu rumah mereka. Jika tidak dibuka, ketukannya akan semakin kencang, tapi kalau dibuka, tidak ada siapa-siapa di balik pintu. Bahkan ada yang sampai keluar memeriksa sekeliling rumah, tapi tetap tidak menemukan siapa-siapa. Dan hampir semua warga mengalami kejadian ini, termasuk Pak Lurah. Suatu malam pintu rumah Pak Lurah seperti ada yang mengetuk. Padahal waktu itu sudah hampir tengah malam.
Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Kemudian beliau kembali ke dalam rumah dan begitu mau masuk kamar, tiba-tiba pintunya diketuk lagi. Lalu beliau ke depan dan kembali membuka pintu dan tetap tidak menemukan siapa-siapa. Nah, saat pintu ditutup lagi dan bahkan belum sempat tangan Pak Lurah itu terlepas dari gagang pintu, tiba-tiba pintunya digedor-gedor. Saking kerasnya sampai membuat jendela bergetar. Pak Lurah langsung refleks membuka pintu, kemudian keluar, mencari di sekitar rumah, tapi tetap tidak menemukan siapa-siapa. Lalu dengan suara yang agak bergetar, beliau mengumpat, "Deme tolo, minggat to. Aku sing bau reksa ning kene. Aja ganggu wong tuwa, minggat to." Kejadian aneh juga dialami oleh warga yang memiliki hewan ternak. Salah satunya adalah Pak Setu. Dia ini punya 5 ekor kambing beserta 4 anakan. Nah, pasca 3 hari penguburan kepala, setiap malam dia selalu tidak bisa tidur. Karena jika sudah larut, tiba-tiba kambing-kambingnya itu langsung berisik dan terus tidak berhenti sampai subuh. Nah, yang aneh, di pagi harinya pasti ada satu kambingnya yang mati. Pak Setu pernah coba berjaga di kandang. Siapa tahu memang ada orang yang sengaja berbuat jahat. Nah, yang dia rasakan adalah ada suara kerutukan, seperti lemparan batu-batu kecil di atap kandang. Dan sesaat setelah itu, kambingnya langsung berisik semalaman penuh. Lalu paginya kembali ada yang mati. Nah, karena merasa frustasi, dia akhirnya memutuskan untuk menjual semua sisa kambingnya. Rugi memang, tapi masih lebih baik daripada mati semua. Di tengah desa sawahan ada satu pos ronda berukuran kecil, hampir mirip gubuk. Dan sebelumnya setiap malam selalu ada beberapa pemuda yang nongkrong di sana. Tapi setelah penguburan kepala, saat menjelang maghrib, kentongan di sana pasti tiba-tiba berbunyi, seperti ada yang memukul-mukul dengan sangat keras. Nah, biasanya kalau kentongan dipukul sekeras dan seintens itu, tandanya pasti ada sesuatu yang gawat. Misalkan ada kebakaran, ada bencana alam, atau maling. Nah, setelah warga ramai-ramai kumpul, ternyata tidak ada siapa-siapa di pos ronda. Di sore berikutnya, kejadian sama terulang. Kentongan dipukul, warga berkumpul, tapi tidak ada siapa-siapa di pos ronda. Nah, setelah sudah 5 kali merasa dikerjai, akhirnya ada 3 orang yang berinisiatif untuk memantau pos ronda. Siapa sih yang iseng membuat panik warga, memukul kentongan maghrib-maghrib? Dan betapa terkejutnya mereka saat menyaksikan secara langsung bahwa di sana ada sosok manusia tanpa kepala memukul-mukul kentongan dengan sangat keras. Suatu pagi, Surati, seorang perempuan Parubaya, ditemukan pingsan di kebun pisang dekat rumahnya. Setelah siuman, kondisinya jadi seperti orang gila. Dia linglung, lalu tiba-tiba menangis, tiba-tiba lagi menjerit-jerit.
Tapi yang membuat warga merinding, ketakutan adalah ucapan Surati yang bilang, Onondas, Onondas, tulung Onondas. Saat itu orang-orang langsung mengaitkan musibah yang dialami Surati dengan kejadian penemuan mayat kepala tempo hari. Hal serupa juga dialami oleh Kito. Sore itu dia pulang dari sawah. Harusnya sekitar pukul 4 dia sudah selesai dengan pekerjaannya. Tapi ternyata molor hingga menjelang maghrib. Karena kondisi desa akhir-akhir itu terasa mencekam, membuat Kito akhirnya mempercepat langkahnya. Jadi seperti setengah berlari. Anehnya, dia ini merasa sudah berjalan sangat lama, tapi tidak kunjung sampai di rumahnya. Seperti berputar-putar di tempat yang sama. Padahal dia yakin, seyakin-yakinnya tidak salah jalan. Dan memang tidak mungkin lupa dengan jalan yang sering dia lalui. Nah, karena merasa ada yang janggal, aneh sekali, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sebentar. Dia menepi, bersandar di bawah pohon, duduk bersila, memejamkan mata, lalu komat kamit membaca mantra. Nah, begitu dia membuka mata, tiba-tiba di depannya ada kepala manusia, bertanduk, berlumuran darah, meringis ke arahnya. Kita langsung lari sekencang-kencangnya. Onondas, tulung Onondas, tulung Onondas. Nah, saking paniknya, dia akhirnya menggedor-gedor salah satu rumah warga. Niatnya untuk minta pertolongan. Tapi begitu terbuka, tiba-tiba di balik pintu sudah ada kepala yang melayang tepat di depan wajah kita. Saat itu juga dia langsung pingsan dan keesokan harinya dia ditemukan warga di depan pemakaman desa. Selanjutnya ada kejadian yang dialami oleh Mbah Mateni sendiri. Karena merasa takut dengan teror yang menimpa desanya, akhirnya dia tidak tidur di sawah seperti sebelumnya, tapi memilih untuk bermalam di rumah adik perempuannya yang sama-sama tinggal di desa sawahan. Malam itu dia tidak tidur, masih was-was dengan isu sweeping dari orang-orang PKI. Di teras depan, dia duduk bersandar memandang malam yang sunyi, ditemani kopi, tembakau, dan juga sebuah golok, tentunya untuk jaga-jaga agar bisa membela diri jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Malam semakin larut, dan ketika mulai merasa mengantuk, tiba-tiba ada sekelebat bayangan hitam melintas di depan rumah. Mbah Mateni langsung meraih goloknya, lalu bersembunyi di sebelah kiri rumah, bersiap jika tiba-tiba ada serangan. Nah, setelah memantau beberapa saat, dia menyimpulkan bahwa bayangan tadi hanyalah halusinasi, mungkin karena ngantuk. Dia kemudian berjalan pelan ke halaman depan sambil memeriksa kanan kiri. Nah, saat akan kembali ke teras, tiba-tiba Mbah Mateni melihat penampakan yang sangat menyeramkan. Di pojok sebelah kanan halaman depan, ada sosok manusia tanpa kepala yang berdiri menghadap ke arahnya. Di bagian leher yang terpotong, ada darah yang terus mengalir hingga membasahi pakaian dan sampai tercecer di tanah.
Mbah Mateni langsung bergetar. Dengan gagap dia teriak, "Sopo kowe? Ojo ning kene. Ojo ganggu. Lunga." Tiba-tiba pundak Mbah Mateni ditepuk dari belakang, yang membuatnya kaget lalu refleks menoleh ke belakang. "Kang, ono apa? Ayo mlebu wae." Ternyata itu adalah adik perempuan Mbah Mateni yang mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Mbah Mateni kembali menoleh ke pojok halaman. Dan anehnya sosok tanpa kepala yang tadi dia lihat sudah tidak ada. Akhirnya Mbah Mateni masuk ke dalam rumah mengikuti adiknya. Nah, saat di depan kamar tempat semua anggota keluarga tidur bersama, adiknya ini malah bilang, "Sampeyan mlebu Kang, aku tak ning jeding dhisik." Jadi adiknya ini izin mau ke kamar mandi, sedangkan Mbah Mateni disuruh masuk kamar duluan. Nah, setelah di dalam kamar, Mbah Mateni langsung kaget. Karena adik perempuannya itu ternyata sedang tidur pulas di dalam bersama suami dan anak-anaknya. Lalu yang tadi siapa? Sebenarnya Mbah Mateni sudah sangat ketakutan, tapi di sisi lain dia juga penasaran. Siapa tadi? Kok menyerupai adikku? Gitu di pikirannya. Akhirnya setelah menyiapkan golok, dia memberanikan diri pergi ke dapur yang memang menjadi akses untuk ke kamar mandi di belakang rumah. Di dalam dapur ternyata tidak ada siapa-siapa. Jendela dan pintu belakang juga terkunci dari dalam. Nah, saat dia memeriksa sekeliling, entah kenapa pandangannya sangat terpaku dengan tudung saji di atas meja makan. Dan begitu dibuka, ada kepala manusia bertanduk yang berlumuran darah, mulutnya menganga lebar, matanya bolong, lalu mengerang. Dan sama seperti yang lain, Mbah Mateni pun akhirnya langsung jatuh pingsan. Jadi selama hampir 1 bulan, setiap menjelang maghrib pasti ada suara kentongan berisik sekali dari tengah-tengah desa, tepatnya di pos ronda. Kemudian hampir tengah malam ada ketukan di pintu rumah. Disusul semua hewan ternak jadi berisik, lalu kemudian mati di pagi harinya. Dan setiap hari pasti ada laporan penemuan warga yang pingsan setelah melihat penampakan hantu kepala bertanduk. Semenjak itu banyak warga yang mengungsi ke desa lain. Akhirnya Pak Lurah berkonsultasi ke seorang dukun, dan setelah dukun itu berkeliling desa, dia menawarkan 2 solusi. Pertama, silahkan bertahan, silahkan ditunggu sampai 40 hari, tapi bisa jadi lebih lama, nanti teror itu akan hilang dengan sendirinya. Lalu solusi kedua, mencari pasangan tubuh dari kepala yang mereka temukan, kemudian dikubur bersama. Akhirnya dilakukanlah pencarian ke desa-desa yang dilalui sungai tempat ditemukannya kepala itu. Nah, setelah 5 hari mencari, ternyata di desa yang letaknya sangat jauh di timur, hitungannya sudah beda kecamatan itu, sempat ditemukan banyak mayat tanpa kepala tergeletak di kebun jagung.
kata warga lokal sana, mayat-mayat itu adalah korban pembantaian dari PKI. Entah berhubungan atau tidak, Pak Lurah memutuskan untuk memindahkan kepala yang dikubur di pemakaman Desa Sawahan, dipindah ke tempat di mana mayat-mayat tanpa kepala tadi dimakamkan, yang letaknya di desa yang jauh di timur itu. Semenjak itu memang sudah tidak ada lagi laporan penampakan hantu kepala bertanduk. Hewan ternak juga kembali normal dan suara kentongan juga sudah tidak terdengar lagi ketika menjelang maghrib. Tetapi kadang-kadang masih ada warga yang pintu rumahnya diketuk ketika tengah malam. Oke teman-teman, itu tadi satu kisah dari Gondes yang membagikan pengalaman kakeknya, yaitu Mbah Mateni. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung terus channel Naliko Surup dengan cara tonton, subscribe, like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang dan kami bisa makin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.